Selamat pagi kepada Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nadila. Saya akan menjadi MC dalam acara SF Group Business Process Pre-Morning Briefing dengan topik sosialisasi JKP atau jaminan kehilangan pekerjaan. SF Group Business Process Pre-Morning Briefing hari ini akan dibawakan oleh Bapak Albert David Sibarani atau biasa dipanggil dengan Pak Albert. Beliau adalah Business Process Manager di SF Group. Sebelum acara dimulai, saya akan bacakan kepada Bapak Ibu sekalian tata tertib selama acara berlangsung. Dimohon kepada Bapak dan Ibu dapat mengisi absensi pada kolom chat dengan menuliskan nama dan asal perusahaan masing-masing. Untuk kelancaran acara, admin kami akan mematikan seluruh mikrofon peserta. Maka dari itu, sebelumnya mohon kepada Bapak dan Ibu untuk dapat mematikan mikrofon terlebih dahulu. Apabila Bapak Ibu memiliki pertanyaan terkait dengan materi yang disampaikan, silakan mengajukan pertanyaan dalam kolom chat dan pertanyaan tersebut akan dijawab oleh Bapak Albert setelah sesi pemaparan selesai. Selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk dapat mengirimkan feedback form atau CFF dan link untuk pengisian CFF sudah diinformasikan kepada email reminder yang dikirimkan oleh admin kami pada H-1 acara dan akan kami informasikan kembali melalui kolom chat setelah acara berakhir. Materi acara hari ini dan e-certificate akan diberikan kepada peserta yang mengirimkan CFF. Selanjutnya, saya akan memberikan penjelasan secara singkat mengenai profil dari SF Group, SF Consulting. SF Consulting Group didirikan pada tahun 2004 yang menyediakan one-stop services terdiri dari tax, transfer pricing, business process, custom and excise, legal services, dan center of excellence. SF Consulting Group memiliki 3 orang partner yaitu Ibu Sri Wahyuni Sujono selaku Managing Partner. Ibu Sri Wahyuni Sujono sudah memiliki lebih dari 30 tahun pengalaman bekerja sebagai tax consultant, dimulai dari bekerja dengan Arthur Andersen, Ernst & Young Indonesia, hingga kemudian mendirikan SFC. Yang kedua, Bapak Stan Pranoto selaku senior partner. Bapak Stan Pranoto memiliki pengalaman bekerja dengan Arthur Andersen selama 19 tahun dan Ernst & Young selama 3 tahun sebagai tax and business advisory partner, hingga kemudian pada tahun 2006 beliau bergabung dengan SFC. Yang ketiga, Ibu Ratna Febrina selaku partner memiliki pengalaman selama lebih dari 25 tahun bekerja sebagai tax consultant, dimulai dari bekerja dengan Arthur Andersen, Ernst & Young, dan kemudian bersama-sama dengan Ibu Sri mendirikan SFC. Untuk pembicara hari ini yaitu Bapak Albert David Sibarani. Beliau adalah Business Process Manager di SF Group. Beliau memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun di bidang tax compliance services untuk berbagai industri seperti chemical, property, trading, digital marketing, dan sebagainya. SF Consulting Group merupakan bagian dari afiliasi Flow Global NCPA. Sekian penjelasan dari saya mengenai SF Consulting Group, dan selanjutnya mari kita mulai acara pagi ini. Kepada Bapak Albert David Sibarani kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Nadila. Selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Terima kasih untuk waktunya, kehadirannya dalam serial Morning Briefing SF Group kami pada pagi hari ini. Aku mulai saja. Di mana topik untuk Morning Briefing kali ini yaitu sosialisasi JKP, yaitu jaminan kehilangan pekerjaan. Oke, untuk pengenalan awal, di sini bahan kita nggak terlalu banyak untuk sekarang. Jaminan kehilangan pekerjaan JKP atau disingkat JKP merupakan tambahan dari jenis-jenis jaminan ketenagakerjaan. Jadi BPJS Ketenagakerjaan ada tambahan lagi nih sekarang nih Bapak Ibu,
yaitu JKP atau Jaminan Kehilangan Pekerjaan, di mana sebelumnya BPJS Ketenagakerjaan kan terdiri dari JKK, Jaminan Kecelakaan Kerja, JKM, Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun, dan JHT, Jaminan Hari Tua, di mana 4 komponen itu saja, JKK, JKM, JHT, dan JP. Nah, sekarang ada lagi yang namanya Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Seperti apa perbedaan untuk itu? Kita ungkap lebih lanjut. Oke, JKM ini sebenarnya tertuang yang kita akan discuss di pagi ini adalah untuk PP nomor 37 tahun 2001 tentang penyelenggaraan program jaminan kehilangan pekerjaan. Ya, di mana PP ini adalah kelanjutan dari perpanjangan dari Undang-Undang nomor 11 2020 tentang Cipta Kerja. Jadi di Undang-Undang Cipta Kerja di pasal 82 sudah disinggung nih Bapak Ibu tentang masalah jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, jaminan pekerjaan, dan di klaster pasal 82 itu juga ada beberapa di mana perpanjangan ini seperti PP 35, 36, 37, 35 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih waktu kerja, dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja, di mana dalam PP 35 kalau Bapak Ibu mengikuti terus serial morning briefing kita, itu sudah kita bahas di kurang lebih bulan lalu oleh tim legal kami tentang PKWT. Begitu. Sekarang kita bahas untuk yang selanjutnya di 36 sih tentang masalah pengupahan. Kita lompat ke PP 37 yang gimana ini tentang penyelenggaraan program jaminan kehilangan pekerjaan. Oke. Ini yang tadi saya sebutkan sebelumnya, yaitu PP 37 perpanjangan dari Undang-Undang Cipta Kerja, yang dimana atas aturan ini mengubah tentang pasal 18 Undang-Undang 40 tahun 2004 yang mengenai tentang sistem jaminan sosial nasional. Oke, kita lanjut. Sebagai pengantar, di mana seperti Bapak Ibu tahu, pengusaha wajib mengikut sertakan pekerjanya untuk mengikuti program JKP dengan mendaftarkan peserta atau pekerjanya di program jaminan sosial di BPJS Ketenagakerjaan, dan begitu juga dengan BPJS Kesehatan. Program JKP yang diharapkan bisa mempersiapkan pekerja yang terkena PHK untuk dapat bekerja kembali dengan adanya informasi pasar kerja serta manfaat dan pelatihan. Nah, ini semangatnya JKP ini adalah seperti itu, untuk mempersiapkan pekerja yang terkena PHK untuk dapat bekerja kembali dengan nanti ada support dari pemerintah untuk memberikan informasi pasar kerja serta manfaat dari pelatihan untuk dapat para pekerja ini dapat menambah value dia untuk dapat lebih memungkinkan untuk dapat bekerja dengan diadakannya pelatihan. Oke, kita lanjut. Nah, sesuai dengan PP 37 ini, program JKP diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan pemerintah pusat, di mana perpanjangan dalam pengurusan yang mengurusi BPJS Ketenagakerjaan JKP ini adalah diadakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Nah, hal ini diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat pekerja atau buruh kehilangan pekerjaan. Nah, kalau menurut PP 37 apa sih maksudnya untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak, di mana dimaksudkan adalah bahwa dengan mendapatkan manfaat JKP, pekerja atau buruh dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak saat terjadi resiko PHK dan berusaha mendapat pekerjaan kembali. Di mana jika terjadi PHK, jadi minimal kebutuhan dasar masih bisalah terpenuhi untuk karyawan-karyawan ini. Di mana aku remind sedikit, di mana jika
pada PP 35 sebelumnya jika terjadi PHK atau untuk PKWT kan kalau memangnya terjadi habis kontrak atau diputus di tengah jalan, tetap dapat di luar itu ada namanya kompensasi, di mana perusahaan harus wajib memberikan kompensasi. Contoh kayak 1 tahun adalah 1 bulan salary, di mana PKWT bisa diperpanjang maksimal 5 tahun ya. Jadi jika terjadi, aku sih maksudnya dengan ada PP 35 ada hal tersebut yang berupa kompensasi. Di luar itu ada juga si JKP yang memberikan manfaat lah buat para pekerja yang terkena PHK ini tersebut. Ini tertuang dalam PP 37 di pasal 2 dan 3. Oke. Dalam pasal 1 di PP 35 diartikan apa sih JKP, jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Jadi yang akan diberikan pelayanan untuk kepada pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK, yaitu uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Jadi ada 3 hal itu yang manfaat yang dapat diterima oleh pekerja atau buruh yang terkena PHK ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Manfaatnya ini ketiga hal tersebut kami bagi. Adanya uang tunai yang dibagikan. Uang tunai paling banyak 6 bulan yang diberikan setiap bulan. Nah, maksimal yang diberikan adalah 6 bulan semenjak karyawan itu terkena PHK ya Bapak Ibu. Nanti kita akan menjelaskan berapa nilainya dan apakah komposisi dari 6 bulan tersebut atas uang tunai. Oke, kemudian yang kedua adalah akses informasi pasar kerja, yaitu pemerintah memberikan manfaat dalam bentuk akses informasi pasar kerja berupa informasi dan bimbingan jabatan oleh petugas antar kerja melalui sistem informasi ketenagakerjaan. Informasi pasar kerja berupa lowongan, sedangkan bimbingan dalam bentuk asesmen atau konseling karir. Nah, di sini di Snaker sih sebenarnya sedang mengembangkan dalam pembuatan ini. Gimana sih dari berita yang aku terima tuh akan berjalan bisa runningnya sama jasa pelatihannya tuh bisa baru di awal tahun 2022 seperti itu. Tapi untuk sementara sih Bapak Ibu juga bisa melihat ya dalam Play Store juga sudah ada sih ada, kalau Bapak Ibu cari namanya Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, di situ ada sih sudah ada aplikasinya yang dapat menginformasikan lowongan kerja atau pelatihan. Tapi secara berita aku ngelihatnya sih bisa baru berjalan di tahun 2022 awal tahun depan. Seperti itu. Selanjutnya manfaat yang ketiga adalah jasa pelatihan. Jasa pelatihan manfaat yang diberikan secara online maupun offline, jadi bisa secara daring atau offline melalui lembaga pelatihan kerja milik pemerintah, swasta, atau perusahaan yang sudah terverifikasi oleh sistem informasi ketenagakerjaan. Jadi sifatnya untuk menambah value lah, menambah keahlian si karyawan, si pekerja atau buruh yang mengalami PHK agar nantinya dia memungkinkan untuk mendapatkan pekerjaan karena memiliki tambahan skill yang memungkinkan dia menambah sektor pekerjaan yang bisa dia dapat daftarkan ke depan. Seperti itu manfaatnya. Kemudian kepesertaan. Oke, kepesertaan JKP BPJS Ketenagakerjaan. Oke, peserta terdiri atas peserta harus memenuhi sejumlah syarat, yaitu pertama harus warga negara Indonesia, tentu saja khusus untuk warga negara Indonesia. Ya kayak Bapak Ibu tahu kan BPJS Ketenagakerjaan pun ada yang buat WNA, tapi khusus JKP ini untuk WNI belum mencapai usia 54 tahun saat mendaftar
Dan yang ketiga, mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha. Ya, 3 hal ini sebagai syarat untuk sebagai kepesertaan JKP. Nah, di luar itu, pekerja atau buruh yang telah diikutsertakan oleh pengusaha dalam program jaminan sosial. Nah, di luar itu ya untuk 3 hal ini WNI atau belum sampai 55 tahun dan mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha, ya tentu saja harus sudah didaftarkan oleh oleh pengusaha untuk mendaftarkan di program jaminan sosial. Kemudian syaratnya atau pekerja atau buruh yang baru diikutsertakan oleh pengusaha dalam program jaminan sosial. Jadi ini maksudnya untuk karyawan-karyawan pekerja atau buruh yang sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan atau pekerja atau buruh yang baru didaftarkan, itu adalah kepesertaan yang dapat diikutsertakan dalam JKP BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya, tata cara pendaftaran berdasarkan PP 37 tersebut, pekerja yang telah diikutsertakan oleh pengusaha dalam program jaminan sosial serta-merta menjadi peserta JKP terhitung sejak tanggal PP 37 2021 diundangkan. Ya, jadi dalam PP 37 ini diberitahukan bahwa karyawan ini sudah dianggap sebagai kepesertaan sejak PP 3721 diundangkan. Kalau dari sini ditetapkan PP 37 itu di tanggal 2 Februari 2021. Oke, selanjutnya untuk pekerja yang baru direkrut, pengusaha wajib mendaftarkan pekerja dalam program JKP dengan menyerahkan formulir pendaftaran paling lambat 30 hari sejak tanggal mulai bekerja. Ya, jadi ini diinformasikan untuk tata cara pendaftarannya agar didaftarkan untuk pekerja-pekerja yang belum terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Seperti itu. Jadi jika karyawan tersebut, misalkan Bapak Ibu sudah masuk ke dalam, sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, jadi otomatis sudah sebagai peserta JKP. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Selanjutnya, dalam tata cara pendaftaran, peserta BPJS wajib memberikan nomor kepesertaan maksimal 1 hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima lengkap. Selanjutnya, pengusaha diberikan sertifikat kepesertaan program JKP oleh BPJS Ketenagakerjaan. Pekerja diberikan bukti kepesertaan program JKP oleh BPJS Ketenagakerjaan yang terintegrasi dalam satu kartu kepesertaan program jaminan sosial. Nah, Bapak Ibu, di sini aku ada sedikit disclaimer, maksudnya di BPJS Ketenagakerjaan sendiri, per minggu lalu sih aku sudah menanyakan, jadi jutlak untuk BPJS Ketenagakerjaan mengenai JKP sendiri sih belum terbit. Jadi kita belum bisa menyampaikan maksudnya detailnya seperti apa dalam pendaftaran, detail-detail dalam nanti mengklaim atau seperti apa, karena jutlaknya sendiri belum terbit untuk BPJS Ketenagakerjaan. Mungkin dalam waktu dekat akan ada penjelasan dari BPJS Ketenagakerjaan terkait hal-hal ini ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Ketentuan khusus untuk pekerja lama yang sudah terdaftar program jaminan sosial akan otomatis menjadi peserta JKP ya, seperti yang sebelumnya saya jelaskan. Sedangkan jika pemberi kerja yang baru 30 hari setelah ia mulai bekerja. Itu. Jadi yang udah terdaftar sudah otomatis. Siapa saja yang boleh mendapatkan manfaat JKP? Nah, siapa saja sih yang bisa memanfaatkan JKP ini dari tiga manfaat yang sebelumnya saya sudah jelaskan, yaitu pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja dan berkeinginan bekerja kembali. Nah, jadi manfaat 3 hal itu khusus untuk pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Oke, pekerja harus memiliki ini syaratnya, pekerja harus memiliki masa iur paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan
dan membayar iuran 6 bulan berturut-turut sebelum terjadinya PHK. Nah, ini adalah syarat dari PP 37 untuk penerima JKP sendiri. Ini syaratnya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Pengecualian untuk pemanfaatan JKP yang dikecualikan adalah jika pekerja atau buruh mengundurkan diri. Jadi tidak dalam kategori PHK ya. Dia mengundurkan diri, cacat total tetap, pensiun, dan meninggal dunia. Mungkin kalau cacat total itu masuk ke dalam bagian dari penerima manfaat JKK ya, jaminan kecelakaan kerja, atau pensiun. Kalau pensiun mungkin sudah ada di cover dari JHT ya, JHT atau JP, kan sudah ada lagi jaminan pensiun. Dan meninggal dunia juga di cover di JKM, jaminan kematian. Jadi ini adalah hal-hal untuk peserta yang dikecualikan dalam pemanfaatan JKP. Oke, kita lanjut. Nah, ini lagi hal lainnya yang dikecualikan. JKP tidak berlaku lagi apabila, maksudnya ini tidak mengajukan klaim selama 3 bulan sejak PHK. Jadi harus segera mengajukan klaim untuk dapat mendapatkan manfaat dari JKP tersebut. Atau kemudian telah mendapatkan pekerja baru. Nah, jadi manfaat ini akan hilang jika maksudnya dalam 6 bulan, rentan 6 bulan tersebut, jika si pekerja atau buruh ini mendapatkan pekerjaan baru, ya maka otomatis manfaat uang tunai ini akan otomatis hilang. Kemudian meninggal dunia. Jika meninggal dunia tidak akan hilang lah manfaat untuk menerima JKP ini. Otomatis Oke. Nah, JKP ini selama dalam masa usia kerja bisa diklaim maksimal 3 kali. Jadi rentang waktu yang 6 bulan itu dapat, jika terjadi PHK, maksimal 3 kali dapat diklaim untuk setiap pekerja. Tapi sebenarnya sih dalam aturan PP 37, di mana yang pertama kayak Bapak Ibu tahu, yang pertama kan syaratnya yang tadi masa iur 24 bulan, sudah membayarkan iuran selama 12 bulan atau 6 bulan terakhir sebelum PHK sudah disetorkan. Nah, yang kedua nanti kalau Bapak Ibu lihat di PP 37 juga ada syaratnya juga, nggak serta-merta jika misalkan dia menerima terus bekerja lagi, mungkin 1 tahun dia kena PHK, nah soalnya itu bisa jadi tidak dapat di JKP, tidak dapat menerima manfaat JKP karena ada syaratnya. Untuk kedua harus memenuhi masa kerja 5 tahun, dan yang ketiga pun demikian, harus memenuhi 5 tahun lagi setelah menerima manfaat periode yang kedua. Tapi di PP 37 ini diatur kita bisa memungkinkan gitu untuk pekerja atau buruh untuk menerima 3 kali selama masa usia kerja. Ya, ada hal ini tertuang di pasal 35 ya Bapak Ibu di PP 37 tersebut. Oke. Nah, ini untuk syarat pencairan, apa sih syarat-syaratnya? Nah, ini pilihannya bisa bukti diterimanya PHK oleh pekerja atau buruh, atau tanda terima lapor PHK dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten atau Kota. Selanjutnya perjanjian bersama yang telah didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial, akte bukti pendaftaran perjanjian bersama, atau petikan putusan pengadilan. Nah, ini syarat pencairan untuk mengklaim manfaat JKP. Oke, kita lanjut. Iuran. Nah, ini iuran
iuran kepesertaan JKP, iuran itu adalah iuran JKP sebesar 0,46 dari upah sebulan. Nah, upah sebulan itu, dasar upah sebulan adalah ya upah pokok atau gaji pokok dan ditambah tunjangan-tunjangan yang bersifat tetap. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu komponen salarinya atau Bapak Ibu sebagai HR, ya kalau tunjangannya tidak ada tunjangan yang bersifat tetap, ya ambilnya boleh dari gaji pokok sendiri. Seperti itu, iuran JKP. Nah, iuran sebesar 0,46 bersumber dari iuran dibayarkan oleh pemerintah pusat dan sumber pendanaan dari JKP. Jadi maksudnya di sini iuran JKP ini 0,46 dibebankan akan bersumber dari iuran dari BPJS sendiri yang perusahaan setorkan dan dari bantuan dari pemerintah, di mana iuran yang dibayarkan pemerintah pusat sebesar 0,24 dari upah sebulan. Jadi 0,24 dari 0,46 porsi 0,22-nya itu dibayarkan oleh pemerintah. Nah, di sini batas atas upah untuk pertama kali ditetapkan sebesar 5 juta. Nah, jadi maksudnya di sini dasar perhitungan ini adalah maksimal 5 juta. Jadi kalau seorang peserta ini gajinya 6 juta, dasar perhitungannya adalah tetap dari tertingginya yaitu 5 juta. Slide selanjutnya akan diberitakan untuk rincian atas si 0,24. Ya, Bapak Ibu jangan nanti boleh ditanya kembali jika kurang mengerti. Ini 0,46, jadi 0,22 adalah sumber pendanaannya itu dari pemerintah. Nah, sekarang yang kita bahas adalah selanjutnya di slide selanjutnya adalah porsi 0,24 yang diambil dari BPJS Ketenagakerjaan. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini yang selanjutnya aku ngomongin tadi 0,24. 0,24 itu diambil pertama dari iuran JKK. Jadi dari 0,24 itu 0,14-nya tadi kan 0,14 dari upah sebulan. Sehingga iuran JKK untuk setiap kelompok resiko menjadi tingkat resiko rendah 0,1, tingkat resiko sangat rendah 0,1, resiko rendah 0,4, resiko sedang 0,75, resiko tinggi 1,13, resiko sangat tinggi 1,6. Nah, ini mungkin Bapak Ibu yang bekerja di HR memahami di mana tingkat resiko rendah, contohnya kan dulu kan 0,24 ya Bapak Ibu. Sangat rendah, contoh kayak ya kalau bekerja di office nggak terlalu tingkat resiko tinggi, umumnya kan biasanya 0,24. Nah, di mana dengan adanya JKP tersebut 0,14 itu diambil untuk urusan JKP. Nah, karena 0,14 diambil, berubahlah persentase untuk JKK yang tadinya 0,24 menjadi 0,1%. Jadinya iuran untuk JKK berubah. Hal ini nih tertuang dalam PP 37 juga, Bapak Ibu. Selanjutnya, tadi kan 0,24, 0,14-nya dari JKK, nah sisanya 0,1 iuran JKM rekomposisi sebesar 0,1 dari upah sebulan, sehingga iuran JKM menjadi sebesar 0,2 dari upah sebulan. Seperti Bapak Ibu tahu, dasar persentase untuk JKM kan 0,3. Nah, karena ada diambil untuk 0,1 dari porsi JKP, maka untuk JKM adalah 0,2. Oke. Jadi begini Bapak Ibu, jadi adanya JKP ini, jaminan kehilangan pekerjaan, tidak mengakibatkan perusahaan atau karyawan dirugikan. Nah, maksud perhitungan ini adalah untuk menjelaskan bahwa tidak ada sebenarnya pembayaran perusahaan melakukan pembayaran lebih besar akibat adanya program
JKP ini. Jadi tidak ada perubahan nih Bapak Ibu. Jadi yang dibayarkan si JKK tetap aja 0,24 misalkan untuk karyawan sangat rendah, tapi sebenarnya di balik itu 0,24 adalah porsi untuk JKK sebenarnya 0,1, untuk JKP 0,14, JKM begitu juga JKM. Karena perusahaan biasa membayar 0,3, sekarang membayarnya sama 0,3, tetapi sebenarnya dalam 0,3 itu 0,2 adalah perubahan untuk JKM dan 0,1 adalah porsi yang diambil untuk rekomposisi untuk JKP. Oke, Bapak-Ibu. Jadi ini untuk menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan. Nah, tapi ini aku ada dispute Bapak-Ibu masalah ini karena kan seperti Bapak-Ibu tahu untuk JKK JKM ini kan tidak ada maksimal dalam pengalinya gitu ya. Tidak ada dasar upah tertinggi. Sedangkan sekarang berubah nih ya. Kan kalau di PP 37 ini yang sebenarnya pengen aku konfirmasi karena tapi jutlak untuk BPJS Ketenagakerjaan sendiri belum keluar. Ini kan porsinya 0,14 0,1 si JKK ini kan ada maksimal tertinggi upah untuk pertamanya 5 juta. Mungkin nanti akan dievaluasi selama setiap 2 tahun, jadi mungkin ada perubahan si 5 juta tersebut. Tapi maksud aku dasar perhitungannya yang mau saya katakan adalah dasar perhitungan untuk JKP maksimal 5 juta, di mana sebelumnya tidak dibatasi. Nah sekarang perusahaan seharusnya membayarkan JKK dan JKM harusnya lebih rendah dong untuk karyawan-karyawan yang penghasilannya lebih dari 5 juta. Nah ini cenderung justru malah lebih kecil. Apakah atas selisihnya jika karyawan lebih dari 5 juta, selisihnya akan dimasukkan ke porsi JKK atau JKM. Nah hal ini sih dispute dari saya sih, pertanyaan sih ada yang belum terjawab seputar itu, dan sebenarnya tingkat manfaat untuk yang pertanyaan selanjutnya sih yang aku belum dapat, tingkat manfaat untuk JKK dan JKM ini apakah berubah dengan adanya porsi yang tadinya 0,24, contoh yang untuk resiko rendah JKK tadinya 0,24 menjadi 0,1, JKM tadinya 0,3 menjadi 0,2. Ini manfaatnya nih berubah atau tidak gitu. Itu sih dispute-nya untuk hal ini. Tapi dari sini maksudnya semangatnya yang tadi saya bilang, yang perusahaan keluarkan dan yang dikeluarkan perusahaan tidak menjadi lebih besar, atau begitu juga karyawan tidak menyebabkan upah si pekerja atau buruh tersebut akan dipotong akibat adanya jaminan kehilangan pekerjaan tersebut. Seperti itu Bapak Ibu ya, kita lanjut. Nanti boleh ditanya kalau mau diulangin untuk hal ini. Manfaat kepesertaan JKP. Nah ini manfaatnya, tadi kan untuk iuran. Nah ini untuk manfaat pun tetap batas atas manfaat ditetapkan sebesar 5 juta. Jadi manfaatnya juga misalkan, ini maksudnya kalau misalkan si pekerja atau buruh ini kena PHK, gaji terakhir adalah 6 juta. Nah, dasar perhitungan untuk menerima manfaat adalah dasarnya 5 juta, tidak 6 juta. Seperti itu, Bapak Ibu. Oke, ini penjelasan atas yang sebelumnya saya bilang pemberian uang tunai selama 6 bulan. Nah, uang tunai paling banyak 6 bulan, yang diberikan setiap bulan terbagi atas. Jadi 45% dari upah untuk 3 bulan pertama dan 25% untuk 3 bulan berikutnya. Nah ini Bapak Ibu, jadi yang selama 6 bulan uang tunai yang diterima itu 3 bulan pertama sama 3 bulan berikutnya itu berbeda nilainya, yaitu 45% dari upah dan 3 bulan berikutnya 25% dari upah. Oke. Nah, tapi di sini kan yaitu tujuannya untuk ya kehidupan dasarnya terpenuhi. Tapi di luar ini kan seharusnya kalau kita perhatikan di PP 35, si pekerja pun seharusnya menerima kompensasi jika terjadi PHK atau untuk
dengan jika pekerja dalam masa PKWT mungkin bukan karyawan tetap, ya dia tetap menerima kompensasi. Jadi kalau zaman dulu kan jika ya udah kontrak habis selesai gitu. Nah, walaupun dia bukan karyawan tetap. Nah, sekarang kan kalau di PP 35 dia menerima kompensasi juga gitu. Walaupun PKWT-nya misalkan kontraknya selesai, dia harusnya menerima. Nanti Pak Ibu boleh lihat udah di-refresh lah dari morning briefing kita di bulan lalu oleh tim legal, oleh Ibu Mega. Oke, lanjut. Oke, ini contohnya jadi ilustrasi ini upah pekerja misalkan sebelum di PHK upah terakhir adalah 3 juta, maka pekerja berhak mendapatkan untuk 3 bulan pertama yaitu 45% dari 3 juta, yaitu si pekerja akan menerima 1.350.000 dalam setiap bulan untuk periode 3 bulan. 3 bulan berikutnya 25% dari 3 juta atau 750.000 per bulan selama 3 bulan selanjutnya. Gitu. Memang ini sih contoh 3 juta ya, dimana contoh selanjutnya jika upah pekerja sebelum PHK adalah 8 juta, maka dalam menghitung manfaat dasarnya adalah si maksimal tersebut yang seperti di slide batas atas manfaat ditetapkan adalah 5 juta. Jadi ya setiap bulan menerima itu. Jadi tujuannya ya minimal dalam mungkin pemerintah beranggapan dengan 6 bulan minimal adalah buat kehidupan layak, dasar memenuhi kebutuhan pokok. Tapi di luar itu kan lowongan pekerjaan, informasi pekerjaan dan pelatihan juga disupport untuk agar si pekerja dapat bekerja kembali. Karena ya seperti yang saya jelaskan sebelumnya, JKP itu adalah orang-orang pekerja yang masih dalam usia kerja. Oke, setelah manfaat itu kurang lebih sih yang dijelaskan di PP 37. Selanjutnya ini kekurangannya. Sebenarnya sih ini hal-hal yang mungkin dikritik dari pihak buruh atas JKP tersebut. Hanya dinikmati oleh pekerja yang berada di sektor formal, itu orang-orang yang dipekerjakan menggunakan perjanjian resmi, umumnya pekerja kantoran. Maksudnya ini ya mungkin tidak semua pekerja yang didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan, pekerja formal, tidak masuk dalam skema pelindungan JKP. Nah, kebanyakan pekerja sektor informal belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Ini efeknya kan dengan pandemi ini lebih banyak potensi kemungkinan warga negara Indonesia yang melakukan pekerjaan di sektor informal, di mana di sektor informal tersebut tidak ada pengcoveran untuk JKP gitu. Tapi semangatnya kan at least pemerintah ada program yang menambahkan manfaat atas sesuatu gitu. Memang tidak ada yang sempurna Bapak Ibu, tapi at least ada tambahan lah dari pemerintah perhatian dalam program JKP tersebut. Misinya selanjutnya. Nah, ini sistem informasi ketenagakerjaan Sisnaker. Nah, Sisnaker ini tersebut ya dalam persiapan Sisnaker ini ada di yang tadi saya sebutkan di Sisnaker. Nanti Bapak Ibu boleh boleh download di Play Store. Itu dalam persiapan Sisnaker dalam persiapan pelaksanaan program JKP, Kemenaker menyusun regulasi berupa Permenaker, Peraturan Menteri Tenaga membangun sistem Sisnaker di mana sistem Naker terintegrasi dengan data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, serta data kependudukan dan pencatatan sipil Dukcapil. Nah, manfaat program tersebut dapat diakses lewat Sistem Informasi Ketenagakerjaan atau Sisnaker tersebut. Nah, di sini di Sisnaker sih
Saya lihat itu ada ikut pelatihan dalam mendapatkan insentifnya, ada lagi informasi lowongan pekerjaan, pelatihan dalam lowongan pekerjaan. Nah, ini sistemnya sudah mulai ada. Bapak Ibu bisa download sendiri gitu. Tapi update berita yang aku tahu sih ini berjalannya di awal tahun depan untuk ya dapat informasi lowongan, pelatihan, mungkin pelatihan-pelatihannya kan mungkin harus ada setup, harus lihat dari kompetensinya gimana dalam melakukan pelatihan atau penyebarannya di setiap daerah atau sistem daringnya gimana, seperti itu. Pendaftaran ini dilakukan secara daring atau luring dan diatur lebih lanjut ke dalam peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Oke, Bapak Ibu, kurang lebih itu yang bisa kami sampaikan dalam PP 37 tersebut. Jadi semangatnya untuk memberikan manfaat lah untuk karyawan, pekerja atau buruh yang terkena PHK. Sebagai informasi, Bapak Ibu bisa di luar BPJS Ketenagakerjaan, yang aku tahu tuh di peraturan BPJS Kesehatan juga, BPJS Kesehatan nomor 10, kalau tidak salah di tahun 2000, nomor 5 tahun 2020 itu di Desember 2020 juga untuk karyawan yang terkena PHK, untuk masa manfaat 6 bulan setelah dia di PHK tetap BPJS kesehatannya dibayarkan lah gitu dari pemerintah. Nah, itu Bapak Ibu juga bisa lihat untuk di peraturan nomor 5 BPJS Kesehatan. Nah, di situ juga sebenarnya jadi aku nyambung juga ke sini, jadi di luar si pekerja atau buruh ini menerima santunan, manfaat uang tunai juga untuk BPJS kesehatannya pun tidak gugur gitu, atau dia tidak perlu membayarkan setiap bulan mandiri karena bisa dia dianggap tidak gugur. Nah, tapi harus ada prosedur dalam mendaftarkan ke BPJS Kesehatan. Dan yang aku tahu tuh untuk PHK-nya sendiri, PHK yang ada PHK tertentu yang masuk ke dalam kategori tidak perlu membayar untuk periode 6 bulan. Oke, dari situ itu saja yang bisa saya sampaikan untuk PP 37 tahun 2021 tersebut. Jika masih ada waktu mungkin untuk tanya jawab. Oke, dari Bapak Sentot Danuwendo, terima kasih pertanyaannya Pak, dari PT Amarta Indah Otsuka. Pak, saya mau bertanya di dalam PP Ketenagakerjaan yang baru, pegawai kontrak apabila selesai masa kontrak akan mendapatkan kompensasi. Pertanyaan saya, apabila pegawai kontrak selesai kemudian diperpanjang kembali, kompensasi dari masa kontrak itu akan masuk kategori pesangon atau penghasilan normal biasa? Karena di Undang-Undang Nomor 13 untuk pesangon adalah khusus karyawan tetap saja. Ya, betul Pak Danu ya. Ya, Pak Danu. Kalau ini sih masih pendapat pribadi saya Pak ya. Untuk kompensasi jatuhnya sih itu bukan pesangon ya, karena pesangon diatur khusus. Pesangon itu ya pesangon yang ada di Undang-Undang Nomor 13 di 53 juga
sorry, di 53 seingat aku diatur juga Pak untuk pesangon. Tapi kalau untuk kompensasi itu hitungannya bukan pesangon Pak ya. Soalnya kalau pesangon kan diatur khusus. Nah kalau kompensasi ini jatuhnya nanti masuknya ke formulir A1 menurut saya Pak. Jadi seperti penghasilan irregular Pak. Tapi itu belum aku confirm sih Pak ya. Tapi karena hitungan pesangon kan bukan kompensasi itu ya bukan pesangon gitu loh Pak. Seperti itu. Nah kalau usia kerja, pertanyaan menarik. Sebentar, di PP 37 ini juga dijelaskan untuk usia kerja. Nah, di pasal 35 siapa pertanyaan dari Ibu Dian Kurniasih. Ibu Dian mau tanya berapa usia pensiun sekarang, Mas 55, apakah masih 55 tahun? Nah, kalau di PP 37 disebutkan segini sih Bu, yang dimaksud masa usia kerja adalah rentan waktu seorang mulai bekerja sampai dengan batas usia menerima manfaat pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi yang diatur undang-undang Bu. Nah aku jujur agak lupa tuh Bu, secara undang-undang tuh 55 atau berapa. Kalau memang di aturan di undang-undang itu adalah disebutkan 55, masih 55 Bu gitu. Tapi kalau ngerujuk ke PP 37 ini belum mencapai usia 54 tahun. Nah ini seolah-olah tuh untuk pekerja yang misalkan ada pekerja sudah umurnya 56 tahun ini tidak penerima manfaat JKP gitu. Balik ke undang-undang Bu untuk ini apa namanya usia pensiun. Oke, untuk dari Ibu Putri Maulani, apakah karyawan yang telah di PHK kemudian akan mengajukan JKP harus melampirkan dokumen? Nah, kalau sesuai PP 37 untuk PP 37 itu tadi yang saya jelaskan sebentar. Nah, ini Bu. Ini syaratnya. Syarat dokumen yang harus dibawa ini sih pilihan ya Bu ya, karena di PP 37 ngomongnya atau ya bukti diterima PHK. Nah itu jadinya kalau ada bukti dari perusahaan itu sudah cukup. Tapi balik lagi Bu untuk mekanismenya, detailnya saya belum bisa kasih informasinya karena dari pihak BPJS Kesehatan pun belum ada jutlaknya untuk hal tersebut Bu, untuk mengklaim hal tersebut Bu. Tapi secara PP 37 syaratnya ini Bu. Jadi PP, saya ulangi lagi, untuk PP 37 ini untuk JKP, jaminan kehilangan pekerjaan, tidak menyebabkan si perusahaan akan membayarkan lebih besar, memberatkan perusahaan atau memberatkan si pegawai atau buruh ini gitu. Jadi kalau kita lihat kan sebenarnya juga maksimalnya 5 juta, yang dimana ini ya kurang lebih UMR. Sebenarnya mungkin tujuannya lebih ke arah agar si pekerja atau buruh sih lebih ke arah tenaga buruh yang gaji gak jauh dari UMR kan penghasilannya terbatas, tetap pemerintah memberikan support agar kehidupan mendasarnya dapat terpenuhi gitu. Seperti itu. Oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kalau jika masih ada pertanyaan juga boleh tetap di chat, nanti akan kita jawab, akan kita emailkan ke Bapak Ibu sekalian. Jika tidak ada lagi, demikian
penjelasan morning briefing mengenai PP37 dari saya, Albert. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya Bapak Ibu meluangkan ke morning briefing kami. Salam sehat Bapak Ibu semua. Terima kasih. Demikian event SFC Business Process Pre-Morning Briefing hari ini mengenai sosialisasi JKP. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat memberikan manfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Untuk pertanyaan lebih lanjut mengenai materi yang disampaikan, dapat mengirimkan pertanyaan melalui email ke nia@sfconsulting.co.id. Sebagai masukan untuk perbaikan kami pada event-event berikutnya, kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk dapat mengisi CFF atau Client Feedback Form melalui link yang ada di kolom chat, dan materi acara hari ini, e-certificate, dan rangkuman jawaban dari pertanyaan yang masuk akan diberikan kepada peserta yang hadir dengan mengisi absensi pada kolom chat dan mengirimkan feedback form atau CFF. Sampai bertemu kembali pada event SFC Pre-Morning Briefing April 2021 series berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Stay safe and stay healthy.